Bang, Nah, gimana nih? hari ini kan sidang 3 ahli bisa dibilang semuanya meringankan Nikita Mirzani, dan dia tadi pas diwawancara juga mengaku puas dengan ketiga saksi ini. Dan mungkin menurut Abang sendiri kan sebagai PH yang menemani, gimana Bang hari ini? Jadi gini ya, keberadaan saksi ahli sebenarnya bukan dalam konteks meringankan atau tidak meringankan, tapi keberadaan ahli itu mau menyampaikan bagaimana sih sebenarnya hukum yang berlaku, bagaimana sih sebenarnya penerapan hukum yang sebenarnya, gitu kan? Sehingga dengan keterangan saksi itu kemudian membuat terang sebuah persoalan, ya. Misalnya tadi kami menghadirkan ahli perdata, ahli bahasa, ahli pidana. Nah, ketiga ahli tersebut, tujuan kami mau menghadirkan dia itu adalah salah satunya adalah untuk membuat terang sebuah percakapan ahli bahasa. Ahli perdata adalah untuk membuat terang apakah ini adalah perbuatan pidana atau masuk dalam konteks hukum perdata. Ahli pidana menjelaskan apakah dalam percakapan tadi itu setelah dimaknai oleh ahli bahasa, setelah dimaknai oleh ahli perdata, maka ahli pidana harus menjelaskan. Dari ketiga ahli tadi itu sinkronisasinya ada. Misalnya ini, ahli bahasa menjelaskan, saya katakan berkali-kali permasalahan ini dimulai dari adanya suatu produk, ya. Suatu produk itu kemudian bergeser kepada soal percakapan. Nah, percakapan itulah yang kemudian dilakukan analisa. Apakah analisanya masuk dalam konteks hukum pidana, kan begitu. Nah, ahli bahasa bilang bahwa dari percakapan tersebut, ya, terdapat kalimat oke, aku baiknya bagaimana Mahir, ya, oke, kita deal Mahir, oke, baik, terima kasih sama-sama. Nah, bahasa mengartikan itu adalah sebuah kalimat yang dalam konteks adalah negosiasi. Nah, lalu oleh ahli perdata bilang, kalau misalnya terjadi negosiasi dan lain sebagainya, maka dalam hukum perdata itu namanya sebuah kesepakatan atau konsensius, ya, sehingga melahirkan sebuah hak dan kewajiban di dalamnya. Apa hak dan kewajiban itu? Adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh mereka. Ini sekian, pembayarannya sekian, terminnya, tahap pembayarannya 2 kali. Terus kemudian terakhir ditutup dengan nanti ingatkan lagi saya setelah 1 tahun, ya kan, dan seterusnya. Nah, persoalan ini yang diartikan adalah proses negosiasi oleh ahli bahasa, dibilang. Nah, maka kita tanya, kita kan menyerahkan data kepada ahli, bilang saya baca semua data ini. Nah, dari data ini saya tidak menemukan adanya narasi, diksi, kalimat yang bernada ancaman. Saya tidak menemukan narasi, diksi, kalimat yang bernada pemerasan. Saya tidak menemukan diksi, narasi yang bernada kekerasan. Nah, lalu apa yang menjadi persoalan? Gitu. Sehingga kalau dikatakan ahli, ini adalah bagian dari negosiasi. Itulah tadi saya bilang maknanya ini berkali-kali disampaikan dalam percakapan. Aku ikut saja bagaimana baiknya Mahir. Berkali-kali disampaikan oleh Reza Gladys ini. Nah, oleh sebab itu kita meminta tanggapan kepada ahli selaku ahli digital, ahli forensik, linguistik forensik bahasa. Dia bisa memaknai sebuah kalimat. Oleh karena itu tadi kami sampaikan, apakah Anda juga bisa memberikan penjelasan terkait dengan adanya chat dalam sebuah percakapan? Bisa. Nah, begitupun dengan ahli perdata. Perdata mengartikan bahwa ini adalah sebuah kesepakatan yang sudah dibuktikan dengan adanya pembayaran, dibuktikan dengan adanya proses negosiasi, berapa nilainya turun ke berapa, akhirnya pembayaran dilakukan. Nah, itu oleh ahli pidana, jika demikian rentetan peristiwanya, maka secara hukum pidana itu tidak bermakna sebagai sebuah ancaman kekerasan, membuka rahasia atau pencemaran nama baik. Nah, itulah kira-kira yang menjadi
topik utama dari keterangan ahli tadi. Bang, berarti bisa dipertegaskan bahwa ini adalah saksi yang dapat meringankan di kemudian hari atau gimana, Bang? Betul? Ya, kalau misal meringankan nanti soal itu soal kewenangan hakim. Hakim yang bisa mengambil keputusan apakah ini bisa diambil sebagai pertimbangan hukumnya, apakah ini bisa ditolak atau tidak diterima menjadi pertimbangan hukum, itu kewenangan sepenuhnya di majelis hakim. Kami penasihat hukum ya menyajikan sebuah analisa hukum yang diperoleh dari keterangan ahli ini, sehingga dari keterangan ahli semua yang kami hadirkan itu bisa membuat terang sebuah persoalan gitu kira-kira. Bang, untuk minggu depan berarti ada berapa saksi lagi, Bang? Rencana kan 4. Nah, siapa aja, Bang? Ahli yang kami hadirkan itu rencana 4. ITE khusus di bidang hukum ITE. Begitupun dengan TPPU, karena ini ada dalam dakwaan, kami juga menghadirkan khusus ahli di bidang TPPU. Dia tidak akan berbicara pidana umum lagi, tidak akan berbicara pidana 369 ITE. Begitupun dengan ITE, dia tidak berbicara TPPU, dia tidak berbicara pasal 369 pidana umumnya. Nah, jadi kami mau menspesifikkan ini benar-benar adakah rangkaian hukum atau peristiwa hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang. Tapi untuk gimana, Bang? Apa? Mail. Ya sama aja, ini kan dakwaannya sama. Dakwaan sama, cuman beda nama saja, isi dakwaannya sama. Gitu. Maka kita hadirkan ahli ini untuk 2 orang terdakwa. BPOM gimana, Bang? Berarti gak jadi atau seperti apa sih, Bang? Aduh, jadi kita tidak tanggapi lagi lah BPOM. Biarkanlah itu menjadi mereka bagaimana pendapatnya lah. Yang jelas gini, saya atau kami semua di sini menyampaikan itu kepada ahli BPOM didasarkan pada KUHP. KUHP pasal 159 kalau saya tidak salah ingat itu membolehkan kami untuk meminta saksi atau ahli dari lembaga manapun. Boleh. Itu yang harus digarisbawahi. Yang kedua, kami ini adalah advokat yang setara kedudukannya dengan hakim, jaksa, dan polisi sebagai aparat penegak hukum. Kalau kemudian oleh BPOM dimaknai lain, ya biarlah menjadi urusan mereka. Yang jelas apa? Bahwa di sini mereka tidak mau datang. Nah, berarti berkas perkara yang sudah ada di penyidikan kami anggap tidak ada, gitu. Karena mereka tidak mau memberikan keterangan di muka persidangan ini. Bang, tapi tadi Niki juga mengatakan bahwa harus hadir sebetulnya dari pihak BPOM. Itu gimana, Bang? Sebenarnya wajib, hukumnya wajib hadir. Ya, kalau dia BPOM itu memahami kewajibannya secara hukum, maka dia harus berpatokan kepada hukum, harus mengikuti hukum acara ini. Kan hakim sudah tegas kemarin saya menyampaikan bahwa kami tidak bisa memanggil saksi yang ahli mau penasihat hukum yang mau ajukan. Silakan kalian sendiri yang mengajukan, ya kan? Itu tegas loh hakimnya ngomong begitu. Tiba-tiba kita bersurat ke sana dan makanya waktu itu saya minta yang mulia, kami sudah berkirim surat ke BPOM, tapi untuk lebih lebih bagusnya sebaiknya yang mulia mengeluarkan penetapan untuk memanggil ahli BPOM. Tapi ahli BPOM-nya alasannya begitu. Alasannya sebenarnya kalau menurut saya tidak logik ya. Berarti kecewa, Bang, atau gimana? Kecewa sekali, terutama Niki lah soal kecewa itu. Karena peranannya begitu penting di dalam persidangan itu. Penting sekali, penting. Kenapa bilang penting? Karena itu sudah ada di dalam berkas sebelumnya. Kalau itu tidak penting ya, kalau ada yang bilang itu tidak penting, seharusnya dari awal proses penyidikan di tingkat kepolisian sampai kejaksaan itu langsung dibuang aja itu dokumennya gitu loh. Nggak usah diikutkan sampai ke pengadilan, kira-kira begitu. Kalau dianggap tidak penting, ya kan? Tapi karena itu sampai ke penyidikan, sampai kejaksaan, harusnya itu dihadirkan. Artinya apa? Artinya itu penting. Karena dikhawatirkan dari BAP yang dihadirkan itu, BAP yang BPOM yang dihadirkan itu, ya, dikhawatirkan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim. Ya, kalau pertimbangannya hakim ternyata berpotensi merugikan terdakwa, merugikan terdakwa ketika ahli BPOM tersebut tidak dihadirkan. Jadi kita tidak sempat melakukan cross examination atau pembuktian silang. Nah,
terhadap ahli BPOM yang telah diperiksa oleh penyidik